PPP PAN tergoda Ganjar, kemana Golkar dengan elektabilitas Airlangga? Satu persatu anggota Koalisi Indonesia Bersatu, KIB, mulai nampak memberikan dukungan kepada calon presiden dari PDI Perjuangan, PDIP, Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Partai Persatuan Pembangunan, PPP, yang tergabung dalam KIB bersama Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional, PAN, telah mendeklarasikan dukungan terhadap Ganjar sebagai capres. Bahkan, PPP dan PDIP resmi membangun kerja sama politik atau koalisi untuk mengusung Ganjar. Di sisi lain, PAN juga memberi sinyal terkait dukungannya kepada Ganjar. Ketua Dewan Pakar PAN Drajat Wibowo menyatakan pengurus PAN banyak menggaungkan nama Ganjar untuk diusung sebagai capres di Pilpres 2024. Teranyar, Golkar justru dikabarkan telah sepakat bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KIR, yang digagas Gerindra dan PKB. Ketua DPP PKB, Faisal Reza mengatakan ketiga partai bersepakat untuk membentuk koalisi besar, terutama setelah PPP meninggalkan KIB. Airlangga utus Nusron Wahid komunikasi ke PKB bahas koalisi besar. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga mengatakan ada dua kemungkinan ihwal langkah Golkar dalam menentukan nasibnya. Pertama, Golkar akan berkoalisi dengan KIR jika tetap menginginkan ketua umumnya yakni Airlangga Hartarto menjadi capres atau cawapres pada Pilpres 2024. Menurutnya, bergabung bersama Gerindra dan PKB adalah hal yang paling realistis. Sebab, Airlangga masih bisa bersaing dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Kalau Golkar tetap menginginkan Airlangga Hartarto sebagai capres atau cawapres maka yang paling realistis adalah ke KIR, kata Jamiluddin kepada cnnindonesia.com, Kamis 4 Mei malam. Namun, ia mengatakan jika Golkar berkoalisi dengan KIR, maka peluang Airlangga sebagai capres sangatlah kecil. Hal itu lantaran elektabilitas Airlangga berada jauh di bawah Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia pada Minggu 26 Maret, elektabilitas Airlangga berada di angka 0,9%. Dia menempati posisi 6 jauh di bawah Ridwan Kamil dengan elektabilitas 20,3% dan Sandiaga Uno dengan elektabilitas 14,2%. Kemudian, hasil Lembaga Survei Indonesia, LSI, dengan sampling 31 Maret 2023, 4 April 2023 menyatakan elektabilitas Airlangga sebagai cawapres mencapai 2,7%. Sementara itu, hasil survei Polmark Indonesia sepanjang Januari-Maret menunjukkan elektabilitas Airlangga berada di angka 0,7%. Kata dia, jika dilihat dari data survei itu, tentu yang paling berhak menjadi capres adalah Prabowo. Sementara Airlangga mengisi posisi cawapres. Kalau Golkar tetap menginginkan posisi capres tentu kalau bahasa saya itu tidak tahu diri karena elektabilitas dia kan sangat rendah. Tidak mungkin dia kalau bergabung ke KIR ngotot untuk posisi capres, ujarnya. Jamiluddin berpendapat bahwa Airlangga justru tidak akan mendapat posisi apapun jika memaksakan dirinya sebagai capres. Sebab, Airlangga tak memiliki nilai jual. Tak hanya itu, parpol koalisi juga akan menutup pintu bagi Golkar. Kalau dia tetap itu posisi yang diinginkan, saya yakin dia enggak dapat apa-apa dan tidak bisa berkoalisi kemanapun. Karena itu tadi nilai jual Airlangga Hartarto kecil sekali, kata Jamiluddin. Jamiluddin mengungkapkan kemungkinan Golkar berkoalisi dengan PDIP jika partai beringin tak lagi menginginkan posisi capres atau cawapres. Menurutnya, PDIP akan membuka peluang bagi Golkar untuk bergabung jika mereka hanya menginginkan kursi menteri. Kedua, kalau Golkar itu tidak menginginkan capres atau cawapres tapi mungkin saja dia berharap beberapa kursi menteri, maka terbuka peluang baginya ke PDIP, ucapnya. Sementara itu, kata Jamiluddin, kecil kemungkinan Golkar berlabuh ke koalisi perubahan bersama Nasdem, PKS, dan Demokrat. Hal itu lantaran Airlangga memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo. Namun, kalau ke koalisi perubahan tentu kecil sekali karena Golkar termasuk ketua umumnya itu dalam tanda kutip sudah bagian yang sulit dipisahkan dengan Jokowi. Karena itu peluang ke koalisi perubahan hampir dapat dipastikan tidak mungkin terjadi, ujarnya.
Pengamat politik Universitas Andalas Asrinaldi menilai KIB menghadapi dilema lantaran tak memiliki figur yang kuat untuk dicalonkan sebagai presiden, sehingga mereka memilih untuk jalan sendiri-sendiri. Menurutnya, KIB pada akhirnya akan bubar. Padahal, kata dia, KIB hanya perlu kepercayaan diri untuk mengusung tokoh politik di luar koalisi sebagai capres. Dengan demikian, mereka tidak perlu lagi berlabuh ke koalisi lain. Cari nama baru, misalnya Mahfud MD. Itu akan bergeser peta konfigurasi politik itu. KIB ini bisa menghasilkan satu calon lagi tapi memang bukan dari figur kader dia.